di dalam kitab ini apakah ada penyebutan nama Ubaidillah dan penyebutan nama Al-Muhajir? Dan ternyata ada. Ternyata di dalam kitab ini terdapat penyebutan Ubaidillah dan terdapat penyebutan Al-Muhajir. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejahtera untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini kita akan menanggapi, menelaah sebuah kitab yang katanya di dalam kitab tersebut itu terdapat keterangan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu diketemukan di sana. Dan ini tentunya kita harus kembali, harus menelaah kitab tersebut, dan kitab itu namanya adalah Tarikh Madinah San'a Al-Yaman. Oke, langsung saja. Memang di dalam kitab tersebut, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, di mana beliau ini wafat pada tahun 460 Hijriah. Tentunya kewafatan beliau itu sangat dekat dengan kewafatan dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang meninggal pada tahun 375 kalau tidak salah. Sehingga jika memang dalam kitab Tarikh Madinati San'a Al-Yaman karya Imam Ahmad bin Abdullah Ar-Razi terdapat penyebutan nasab dari Abdullah bin Ahmad bin Isa, maka penelitian Kiai Haji Imaduddin itu akan selesai, akan tumbang. Dan saya telaah dan saya mendapatkan kitab ini, dan kitab ini memang sudah dicetak ya. Ya, meskipun oleh Gus Rumel Abbas itu beliau menampilkan manuskrip dari kitab ini ya, bahwa kitab ini, kitab Tarikh Madinatu San'a, Tarikh Madinati San'a Al-Yaman, itu sudah dicetak pada tahun berapa ini? 1981. Saya telaah, saya baca kitab ini dari awal sampai akhir ya, meskipun tidak teliti satu per satu, kata per kata, namun di dalam kitab ini saya menemukan adanya penyebutan Ubaidillah dan juga ada penyebutan Al-Muhajir. Namun apakah Ubaidillah dan Al-Muhajir ini adalah merupakan leluhur dari Ba'alawi atau tidak? Maka silahkan simak video ini selanjutnya. Dalam video ini saya akan memberikan beberapa poin ya, dimana saya akan meresensikan kitab ini, mengenai siapakah penulis dari kitab ini. Nah, mari kita simak halaman 34. Silahkan bagi yang punya kitabnya, dan mungkin nanti akan saya cantumkan link untuk mendownload kitab ini ya. Nah, di mana muallifnya atau musannifnya dari kitab Tarikh Madinati San'a ini, di mana beliau itu dilahirkan kurang lebih di seperempat terakhir dari kurun keempat Hijriah. Dan beliau dilahirkan di San'a.
Nama beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi As-San'ani, dan wafat beliau pada tahun sekitar 460 Hijriah. Ini hanya saja informasi mengenai siapakah beliau atau informasi yang lengkap, kemudian biografi yang lengkap mengenai beliau itu ternyata tidak ditemukan oleh muhakkik kitab ini. Nah, hanya Al-Imam Al-Janadi dalam kitab As-Suluk, beliau di sana menyebutkan sedikit biografi dari Imam Abul Abbas Ahmad bin Abdullah Ar-Razi. Ya, hanya saja dari sekelumit biografi yang disebutkan di sana itu setidaknya akan membuka sedikit pengetahuan mengenai siapakah sebenarnya penulis ini. Nah, mari kita simak. Qala Al-Janadi, wa min ahli San'a Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi sahibit tarikhil mazkur fil khutbah. Dan termasuk dari penduduk kota San'a, yaitu Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, yang memiliki kitab tarikh yang disebutkan di dalam khutbah kitab tadi. Kana imaman arifan bil fiqhi wal hadis. Beliau adalah seorang imam, sehingga dikenal oleh banyak orang. Arifan bil fiqhi wal hadis, beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam fikih dan hadis. Mauliduhu San'a, beliau tempat kelahiran beliau adalah San'a. Lakin adzunnu aslahu minar rai fanusiba ilaiha. Tetapi saya menyangka bahwasanya asal usul beliau itu adalah dari kota Roy, salah satu kota yang ada di Iran, sehingga beliau dinisbatkan kepada kota tersebut. Wa kana faqihan sunniyan, beliau adalah seorang ahli fikih yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kitabuhu yadullu ala dzalika, dan kitabnya, kitab tarikh, kitab sejarah ini menunjukkan atas hal itu. Wa ala sa'ati naqlihi, dan menunjukkan atas luasnya penukilan pengutipan beliau. Wa kamali aklihi, dan sempurnanya akal beliau. Wa min gharibi ma aurada an Hani Maula Utsman bin Affan bisanadin muttasil annahu qala, dan seterusnya. Wa haqqaqtu, dan saya telah meneliti annahu qaraba fi tarikhihi al-mi'at al-khamisah, dan saya telah meneliti bahwasanya beliau itu mendekat dalam tarikhnya itu, dalam kitab sejarahnya itu mendekati pada abad yang ke-5 Hijriah. Hanya saja memang di dalam keterangan tadi itu tidak menjelaskan secara detail siapakah penulis dari kitab tarikh San'a, Tarikh Madinati San'a il-Yaman, atau Syekh Abu Al-Abbas Ar-Razi. Di situ hanya menyebutkan hanya sekilas saja. Dan di situ juga tidak menyebutkan asal-usul keluarga beliau itu dari mana, kemudian kapan datangnya ke kota San'a atau di Yaman secara khusus. Ya, setidaknya di situ terdapat keterangan bahwasannya beliau itu adalah seorang pakar hadis, seorang pakar fikih, di mana kitab tersebut, kitab Tarikh Madinati San'a, itu menunjukkan akan bagaimana kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Al-Imam Abul Abbas Ar-Razi ini. Itu sedikit mengenai penulis atau biografi penulis, di mana wafat beliau itu kurang lebih pada tahun 460 Hijriah. Untuk selanjutnya naskah kitab ya, dari beberapa manuskrip yang digunakan atau yang ditemukan untuk kitab ini itu ternyata terdapat berapa itu, ada 6 manuskrip ya. Ada yang dari mana itu Ambiu Zanaya. Kemudian ada dari naskah dari Hagia Sophia, manuskrip dari Hagia Sophia dari Turki. Kemudian ada naskah dari San'a. Kemudian ada naskah dari Paris ya, kemudian ada naskah juga dari Iskandariyah, Mesir. Kemudian ada naskah juga dari Hyderabad, India, dan naskah yang ditunjukkan oleh Gus Rumel Abbas itu adalah naskah yang dari Paris, yang nanti akan saya munculkan itu di layar ya. Nah, kemudian untuk isi kitab
tarikh Son'a ini apa sih? Nah, di sini juga disebutkan di dalam mukadimahnya ya. Amma ba'du fa inna hadza al-juz'u tsani min tarikh ar-Razi wa fihi dzikru qidami Son'a wa fadliha, di mana di situ disebutkan keutamaan dari kota Son'a, kemudian wa dzikru bina'iha, menyebutkan pembangunan dari kota ini, wa imaratiha, dan juga pemakmuran kota ini, wa asasiha, dan juga penyebutan pembangunan, wa tibiha wa tibi'ishiha, dan kondisi yang bagusnya kota Son'a, kehidupannya, wa makila fiha minal asy'ar, kemudian wa dzikru Rasulillah wa ma dzakarahallahu ta'ala bihi fil Qur'anil Azim, dan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Son'a di dalam Al-Quran, kemudian menyebutkan penyebutannya Rasulullah SAW kepada Son'a, kemudian menyebutkan siapa saja yang bekerja di Son'a, dan bahkan di situ terdapat penyebutan kedatangan dari Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ke Son'a, kemudian siapa saja yang mendatangi kota Son'a dari para sahabat-sahabat Rasul, kemudian menyebutkan beberapa wali atau beberapa pemimpin-pemimpin yang ada di kota Son'a, kemudian keutamaan dari penduduk kota Son'a yang di dalamnya terdapat para perawi-perawi dari keilmuan, ahli agama, ahli kezuhudan, wirai dari kalangan muhaddisin dan para imam dan orang-orang yang mulia. Kemudian menyebutkan Masjid Son'a, Masjid Janat, ya, dan isi dari kedua masjid tersebut, di mana masjid yang ada di Son'a dan yang ada di Janat itu merupakan sebuah masjid yang dibangun oleh sahabat Nabi, yaitu Mu'ad bin Jabal, Wabar bin Yohannes Al-Ansari, oleh perintah Rasulullah SAW, dan menyebutkan Masjid Farwah bin Musaik dan seterusnya. Lalu apakah ada di dalam kitab ini, apakah ada penyebutan nama Ubaidillah dan penyebutan nama Al-Muhajir? Dan ternyata ada. Ternyata di dalam kitab ini terdapat penyebutan Ubaidillah dan terdapat penyebutan Al-Muhajir. Namun, apakah Ubaidillah yang dimaksud di dalam kitab ini adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau bukan? Begitu juga dengan Al-Muhajir. Penyebutan Al-Muhajir itu, apakah yang dimaksud adalah Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi? Nah, mari kita simak. Di halaman berapa ini? 194. Di situ disebutkan Zikrul Muhajir bin Abi Umayyah. Wah, ternyata Al-Muhajir di sini bukan Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Tapi setidaknya ada penyebutan Ahmad Al-Muhajir ya. Mari kita kita buka, kita baca teksnya bersama-sama di halaman 194. Amal Muhajir bin Abi Umayyah wa huwa akhu Abu Salamah, wa huwa akhu Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muhajir bin Abi Umayyah, dan dia adalah saudara dari Ummu Salamah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad takhallafa an ghazwati Tabuk, di mana beliau itu mundur dari perang Tabuk. Wajida alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah rindu kepadanya. Wa kana ismuhu Al-Walid, dan namanya adalah Al-Walid. Wa innama sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Muhajir, dan hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menamai Al-Walid ini dengan nama Al-Muhajir. Wa dzalika anna ukhtahu Ummu Salamah ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman thayyiban nafsi. Ya, karena saudarinya Al-Walid tadi, yaitu Ummu Salamah, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam keadaan tenang jiwanya. Fa'arsalat ila akhiha, maka Al-Walid, maka Ummu Salamah mengutus kepada saudaranya yaitu Walid, anidkhul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'tadir ilaih,
untuk supaya Al-Walid ini masuk kepada Rasulullah, artinya son kepada Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah. Fa'ala, maka Al-Walid ini melaksanakannya. Faradianhu, maka Rasul meridhoinya, wasta'malahu ala son'a, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan Al-Walid atau Al-Muhajir ini untuk mengurus kota Son'a wa dzakara al-hadis. Nah, sehingga Al-Muhajir yang dimaksud di dalam kitab ini ternyata bukanlah Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Oke, itu untuk Al-Muhajir. Lalu bagaimana dengan Ubaidillah? Apakah Ubaidillah itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ya, apakah Ubaidillah itu disebutkan juga di dalam kitab ini? Memang nama Ubaidillah itu pun juga sama disebutkan di dalam kitab ini. Silahkan Anda buka di halaman 219 ya. Di situ disebutkan Ubaidillah. Nah, di dalam kitab ini zikru riwayati Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ternyata juga tidak. Ternyata Ubaidillah ini bukanlah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya adalah penyebutan nama Ubaidillah meskipun bukan orang yang sama ya. Oke, kita baca teksnya. Amma Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Faqadima Son'a, maka beliau telah datang di Son'a. Ba'athahu ilaiha Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengutusnya ke kota Son'a. Wa kana ahad al-ajwad alladzina kanu fil Islam, mereka adalah orang-orang yang Ubaidillah ini adalah salah satu dari orang-orang yang dermawan, yang dermawan di masa Islam. Qala wa qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 12 sanatan. Rasulullah SAW itu wafat sementara umur dari Ubaidillah ini masih 12 tahun. Wa syahida ma'aliyin karamallahu wajhahu fil jannah yaumal jamal wa yaum siffin, dan beliau menyaksikan di perang Jamal dan perang Siffin bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Walahu riwayatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki periwayatan atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya memang di dalam kitab ini menyebutkan Al-Muhajir. Hanya saja Al-Muhajir ini adalah seorang sahabat Nabi. Begitu juga di dalam kitab ini itu juga menyebutkan Ubaidillah, tetapi Ubaidillahnya juga adalah salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam kitab ini sedikit pun tidak menyebutkan siapa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi Ubaidillah tidak disebutkan, artinya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang merupakan leluhur dari Pak Alawi. Kemudian jangankan Ubaidillah Ahmad bin Isa, ya, Ahmad al-Abah bin Isa ar-Rumi itu pun juga tidak disebutkan di dalam kitab ini. Ya, barangkali itu yang hasil dari pembacaan saya gitu ya. Nah, barangkali jika ada kawan-kawan yang membaca secara teliti dari awal kitab sampai akhir kitab, ya barangkali menemukan, ya berarti itu adalah suatu kesalahan saya. Ya, walhasil jika memang di dalam kitab ini ada penyebutan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa misalkan, ya maka itu adalah satu hal yang luar biasa dan jelas, berarti tesis Kiai Haji Imad itu jelas rungkat, jelas patah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu bertambah wawasan kita, wawasan dalam keilmuan, dalam kesejarahan, dan seterusnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.